Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil review kami dari video 1 dan kedua. Di mana anggotanya terdiri dari yang pertama Paul Wiradiningrat, yang kedua Oktos Novandri Medan Romadoni, yang ketiga saya sendiri Surya Paloh, yang keempat Kartika. Baiklah, di video pertama dari hasil pengamatan pada madu, air, dan oli, kita dapat menyimpulkan bahwa fluida itu mengalir berlapis-lapis, yang dimana pada setiap lapisannya itu mengalir dengan kecepatan yang berbeda, dikarenakan fluida yang dekat permukaan itu mengalami gesekan. Di situ dapat dilihat di samping gambar ada tiga cairan, di mana itu adalah cairannya madu, kemudian air, dan minyak. Kemudian fluida juga memiliki kecepatan yang berbeda. Kemudian tegangan geser, pada tegangan geser itu dominan dekat dengan permukaan dikarenakan partikel pada fluida yang menempel pada permukaan itu menyebabkan kecepatan menjadi nol. Kemudian viskositas pada setiap fluida itu berbeda-beda. Viskositas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama viskositas dinamis, viskositas yang dapat berubah berdasarkan gaya dari luar. Yang kedua, viskositas mekanik, viskositas yang tidak terpengaruh oleh gaya dari luar. Pada viskositas dinamis memiliki persamaan yang dikenal dengan hukum viskositas Newton, atau cairan yang laju sebanding dengan tegangan geser atau cairan Newtonian. Viskositas dinamis juga merupakan kuantitas yang sering muncul dalam mekanika dan perpindahan panas, seperti pemisalan dari efek suhu pada viskositas cairan dan gas. Dalam cairan viskositas yang disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul, molekul air lebih banyak memiliki energi dan gaya antar molekul kohesif yang besar sehingga dalam cairan viskositas itu menurun dengan meningkatnya suhu. Untuk gambarnya dapat dilihat di situ ada berbagai persamaan. Dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa? Baik, selanjutnya penjelasan dari saya, lanjutan dari Mas Surya. Dan juga molekul dapat bergerak bebas dan menjauh satu sama lain yang menyebabkan cairan viskositas menurun dalam gas yang disebabkan oleh molekul tumbuhan molekuler. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya gaya antar molekul dalam gas itu diabaikan agar molekul gas meningkatkan energi dan gerak lebih banyak pada kecepatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menyebabkan peningkatan resistensi internal untuk mengalirkan dan mendapatkan viskositas. Seperti pada gambar, yang mendekati plat atau bidang datar di dekat bidang permukaannya akan mengalami slip dan gerakan kecepatannya akan semakin meningkat saat setiap lapisan yang paling atas. Selanjutnya yaitu review dari video kedua. Dalam video tersebut menampilkan percobaan mengenai dua buah kelereng yang berukuran kecil dan besar, dan kemudian dimasukkan ke dalam beberapa larutan ataupun cairan. Cairan tersebut diantaranya ialah ada minyak sayur, oli motor, sabun cuci, sirup, dan madu dengan kekentalan yang berbeda. Pada saat kelereng kecil dimasukkan ke dalam cairan, diperoleh waktu yang diperoleh kelereng tersebut untuk mencapai dasar gelas ukur, di mana untuk urutannya dari yang tercepat yaitu minyak sayur, oli motor, sabun cuci piring, sirup, dan madu. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dan ketika kelereng berukuran besar dimasukkan ke dalam gas ukur dengan cairan yang sama, terjadi kelambatan waktu untuk kelereng sampai ke dasar gelas.
Dari video tersebut dapat dijelaskan jika viskositas adalah tingkat kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh gaya gesekan antar molekul fluida dan atau dari gesekan benda padat, di mana semakin besar bendanya, maka gaya geseknya dengan fluida tersebut akan semakin besar dan mengakibatkan viskositasnya semakin tinggi pula, serta menyebabkan benda yang dimasukkan mengalami resistensi untuk sampai ke dasar. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.